Pak Ustadz, memang kalau lapar susah nangkap. Salat tarawih 23 rakaat ada dalam Quran? Tak ada. Ada dalam hadis? Tak ada. Lalu 20 rakaat itu dari mana? Riwayat dari Umar bin Khattab. Dikumpulkannya jamaah, diangkatnya seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab, 20 rakaat tambah witir 3. Kata Umar, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itulah dalil bid'ah hasanah. Karena kalau tak ada bid'ah hasanah, 23 rakaat itu bid'ah, tapi yang melakukannya sahabat. Kalau tidak bid'ah hasanah, berarti sahabat masuk neraka karena melakukan perbuatan bid'ah. Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh, Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. 3. Apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, yang kemudian beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan. Tanya kepada Ustadz, mungkin bisa menjelaskan apa betul Umar melakukan kebid'ahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Orang yang mengatakan seperti itu biasanya karena dia punya dasar bahwa ada bid'ah yang hasan. Dari dasar itulah akhirnya dia memaknai perbuatan Umar sebagai kebid'ahan. Kalau dia tidak punya dasar itu, maka dia tidak akan memaknai perbuatan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai kebid'ahan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya, ikutilah tuntunan-tuntunanku dan tuntunan para khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan hidayah setelahku. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu masuk dalam keumuman hadis ini, sehingga dia bukan bid'ah lagi, dia sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah yang terlarang dalam syariat. Ya, tidak bisa. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, sebenarnya yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu adalah usaha untuk melakukan ibadah yang dulu pernah ingin dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ingin untuk mengadakan jamaah salat malam di malam-malam bulan Ramadan. Beliau sebenarnya ingin. Dari mana kita tahu beliau ingin? Karena beliau memberikan alasan. Jadi dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat malam di malam pertama. Di malam kedua beliau salat malam lagi, dan ini bersama para sahabat. Di malam ketiga beliau tidak keluar. Beliau tidak keluar. Kemudian setelah itu ditanya oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku tidak keluar untuk salat malam bersama kalian karena aku khawatir salat malam tersebut akhirnya diwajibkan." Kalau salat malam itu akhirnya diwajibkan, apa yang terjadi? Kita akan keberatan. Inilah di kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum. Jadi memberatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang memberatkan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui kemampuan umatnya. Sehingga ya beliau khawatir apabila nanti diwajibkan umatnya menjadi berat. Hanya beliau tinggal. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hanya meneruskan apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada kebid'ahan sama sekali di situ. Rasulullah pernah melakukannya, hanya saja beliau akhirnya tinggalkan. Kenapa? Karena ada kekhawatiran itu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi. Maka disitulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya akhirnya mengadakan
jamaah sholat tarawih, ya. Karena ketika itu ya, sebelum Umar memerintahkan kepada sahabat Ubay ibn Ka'ab untuk mengadakan sholat berjamaah tarawih, beliau melihat ya kaum muslimin itu sholat di masjid, tapi sendiri-sendiri. Akhirnya masjidnya rame, tapi sendiri-sendiri. Dan akhirnya beliau berpikir, kenapa tidak disatukan saja? Apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau beberapa kali menyatukan mereka. Beliau tidak terus-menerus menyatukan mereka karena kekhawatiran. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.